Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Violita Salsabila, mahasiswa Pendidikan Kimia Untirta 2017, akan menjelaskan mengenai kelimpahan unsur di alam. Sebelumnya, unsur merupakan zat yang tidak bisa diuraikan lagi menjadi lebih sederhana. Contohnya seperti hidrogen dan oksigen. Baik, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dan manfaat unsur golongan utama secara singkat. Unsur golongan utama ada golongan alkali, alkali tanah, halogen, serta gas mulia. Golongan alkali ini terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Nah, kenapa hidrogen tidak termasuk dalam golongan alkali? Dikarenakan memang sifat dari hidrogen itu sendiri berbeda dengan sifat unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur yang ada di logam alkali tentu punya manfaat sendiri-sendiri. Nah, misalnya itu kalium. Senyawa kalium nitrat merupakan campuran yang digunakan dalam pembuatan bubuk mesiu. Nah, bubuk mesiu ini merupakan yang nanti dimasukkan ke dalam kembang api, sehingga kalau kita melihat kembang apinya meledak ketika dibakar. Manfaat logam alkali. Litium sebagai bahan pelumas, baterai, dan industri kaca. Natrium digunakan di industri kertas, zat penyerap polutan polusi cerobong asap, garam dapur, dan baking soda. Kalium, pembuatan bubuk mesiu, pupuk, pembuatan film pada fotografi, dan industri deterjen. Yang terakhir, cesium digunakan sebagai pendeteksi radiasi. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat fisik dari logam alkali. Yang pertama yaitu warna logam alkali. Logam alkali biasanya berwarna putih mengkilap keperakan, kecuali cesium yang warnanya kuning keemasan. Bisa dibilang, jadi kalau misalnya logam alkali ini tuh bulenya, tapi kalau misalnya cesium itu adalah orang Indonesia yang kulitnya sawo matang. Nah, kalau kamu menemukan logam alkali di alam, kamu bisa mengirisnya menggunakan pisau, karena tekstur dari logam ini cenderung lunak, sehingga bisa untuk diiris. Jadi bentuknya kayak penghapus karet gitu. Tentu karena unsurnya berbeda, jari-jari dan kerapatannya pun bervariasi. Meski begitu, kalau dilihat dari tabel periodik, jari-jari dan kerapatannya akan semakin besar dari atas ke bawah. Contohnya, jari-jari natrium lebih kecil daripada kalium. Selain ketiga hal tadi, ada ciri lain yang khas dari logam alkali, yaitu ketika kamu membakarnya, maka warna api yang dihasilkan pun berbeda-beda. Nah, litium berwarna merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah, dan cesium biru. Nah, tadi kan sifat fisikanya, sekarang sifat kimianya. Dari sifat kimia, logam alkali merupakan golongan logam yang paling reaktif. Maksudnya tuh kayak gimana? Artinya semakin reaktif suatu logam, maka semakin mudah logam itu untuk melepaskan elektron. Selain itu, jika kita urutkan dari atas ke bawah pada tabel periodik, maka keelektronegatifan, energi ionisasi, titik leleh, dan titik didihnya semakin kecil. Nah, sekarang sudah paham kan mengenai sifat-sifat logam alkali dan manfaatnya? Selanjutnya kita akan membahas mengenai logam alkali tanah. Logam alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, kita akan membahas mengenai berilium. Berilium merupakan unsur kimia yang memiliki warna abu-abu, ringan tetapi mudah pecah. Berilium ini termasuk unsur yang beracun loh. Logam ini juga digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Selain itu, campuran berilium dan tembaga baik dipakai pada peralatan listrik seperti komponen televisi. 2. Magnesium. Magnesium itu bentuknya padatan yang berwarna abu-abu dan mengkilap. Unsur ini biasanya digunakan dengan senyawa campuran lain untuk melapisi tungku. Magnesium digunakan karena punya titik leleh yang cukup tinggi.
Selain itu, campuran dalam pasta gigi yang kita pakai dalam sehari-hari digunakan magnesium yang berfungsi untuk mengurangi asam yang ada di dalam mulut. Yang ketiga, kalsium. Pasti kamu udah gak asing lagi mendengar kata kalsium. Ya, kalsium ini banyak terdapat pada susu. Bagi manusia, berfungsi sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalsium ini memiliki ciri warna putih keperakan. Selain terdapat pada susu, kalsium juga ditemukan sebagai campuran untuk pembuat gips patah tulang. Strontium merupakan logam lunak yang berwarna perak kekuningan. Unsur ini sangat reaktif sehingga bisa membentuk lapisan oksida yang gelap jika terkena udara. Dahulunya, strontium digunakan sebagai senyawa karbonat dalam pembuatan kaca televisi yang masih menggunakan tabung sinar katoda. Seiring dengan perkembangan zaman yang sekarang sudah tidak menggunakan strontium lagi, sehingga penggunaan strontium pun berkurang. Kelima, barium. Barium ini tidak pernah ditemukan di alam sebagai senyawa bebas. Karena barium memiliki reaktivitas kimia yang sangat tinggi. Contohnya, barium alami yang paling umum ditemui di alam ialah barium sulfat yang biasanya digunakan untuk obat penderita gangguan pencernaan. Kemudian ada barium karbonat yang digunakan dalam racun tikus. Nah, barium ini juga memiliki warna keperakan dan sifatnya yang lunak. Nah, sekian pemaparan mengenai kelimpahan unsur kimia di alam. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk membaca buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.